Shalom my students, how are you today? Bersama dengan Sir Rocky Jendate membawakan mata pelajaran bimbingan konseling kelas 11 SMA Anastasia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu dan berkat-Mu yang selalu baru setiap hari bagi kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar. Tuhan yang mengajari kami, membimbing kami. Tuhan Yesus, Engkaulah yang memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat memahami apa yang kami pelajari hari ini. Sehingga kami beroleh pengetahuan, pengertian, dan kami dapat melakukan apa yang telah kami pelajari, baik di keluarga kami, baik di sekolah maupun di masyarakat, di lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan berkati orang tua kami, guru-guru kami, bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, kami memohon kepadamu agar virus corona ini segera berlalu ya Bapa. Musnahkan ya Tuhan, agar kami dapat kembali belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman dan guru-guru kami. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Sebagai bukti bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai diri pribadi tidak dapat melakukannya sendiri, melainkan memerlukan bantuan orang lain. Kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Untuk itu manusia dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, toleran dalam hidup bermasyarakat. Materi pelajaran kita adalah perilaku sosial yang bertanggung jawab. Tujuan dari pelajaran kita ini apa? Agar kamu dapat memahami pentingnya berperilaku sosial yang baik, serta memiliki sikap untuk hidup bersosial yang bertanggung jawab dalam sebuah masyarakat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam materi pelajaran kita, perilaku sosial yang bertanggung jawab. Yang pertama, sikap respek terhadap orang lain. Apa-apa saja itu? Pertama, menghormati agama yang dianut teman atau orang lain. Kedua, menjalin persahabatan dengan orang lain tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama, atau budaya. Ketiga, menghargai keadaan orang lain sebagaimana adanya. Keempat, menghargai pendapat teman atau orang lain. Kelima, bertutur kata yang sopan. Keenam, tidak mencemoohkan atau melecehkan orang lain. Yang kedua, kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Apa aja itu? Pertama, mau menengok teman yang sakit. Kalau ada teman kita yang sakit, ya, kita tengok, kita jenguk. Supaya apa? Supaya rasa sakit yang dia alami itu dapat berkurang. Dia merasa, oh, ada teman-temanku. Yang kedua, membantu teman yang memerlukan pertolongan. Ya, tapi perlu garis bawahi, perlu ingatkan, kita membantu teman itu dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang berbuat jahat. Yang ketiga, saling memberi nasihat dalam kebenaran. Contohnya, memotivasi teman yang malas belajar, atau memberikan saran yang baik kepada teman yang suka berbuat menyimpang. Yang keempat, mau menyisihkan uang, pakaian atau barang-barang tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin, yatim piatu, atau yang ditimpa musibah bencana alam.
Ya. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Contohnya apa saja itu? Ya. Meliputi apa saja? Pertama, memelihara kebersihan lingkungan baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Nah, ini penting. Penting bagi kita untuk menjaga kebersihan. Yaitu pertama, kita harus cuci tangan kita sebelum kita masuk ke dalam rumah kita. Kalau kita dari luar. Atau kita dari rumah, kita pakai masker. Agar apa? Agar kita dapat terhindar dari COVID-19. Ya. Dan juga kita harus jaga jarak. Supaya apa? Supaya tidak ada kontak langsung dengan orang lain. Jadi banyak hal yang harus kita jaga. Pola hidup bersihlah yang harus kita terapkan di masa pandemi ini. Kedua, memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan baik di sekolah maupun di masyarakat. Ketiga, memelihara kedisiplinan berlalu lintas. Nah, ini sering melihat remaja kalau bawa sepeda motor tidak gunakan helm. Gunakan helm. Nah, sering juga lihat terobos lampu lalu lintas, ya, traffic light, diterobos saja. Lampu merah seperti lampu hijau, jalan terus seperti itu. Nah, kita sebagai pelajar yang sudah tahu aturan, kita tidak boleh melanggar peraturan lalu lintas. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Contohnya, di masa pandemi ini, nah, metode sekolah, ya, metode kami sebagai guru-gurumu adalah menggunakan daring, menggunakan luring, seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Agar apa? Agar tersalurkan, tersampaikan ilmu pengetahuan untuk anak-anak didik kami, ya, supaya murid-murid mau belajar kita dengan sungguh-sungguh. Lihat guru-gurumu, lihat orang tuamu sudah bersusah payah. Bagaimana caranya supaya anak-anaknya, ya, anak-anak didik kami mendapatkan pengetahuan, mendapatkan bimbingan belajar dari guru, ya. Inilah upaya kami. Semaksimal mungkin kami lakukan. Nah, ada juga yang terlihat guru, ya, sampai jam 12 malam mempersiapkan materi pelajaran untuk kamu, supaya kamu dapat materi pembelajaran. Nah, kamu harus aktif. Kalau kamu sulit, ya, karena tidak ada paket, pergi ke sekolah kita. Karena di sekolah kita tersedia WiFi. Kelima, berpartisipasi aktif dalam kegiatan kepanitiaan yang diadakan di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya gotong royong. Ya, kita harus ikut aktif dalam bergotong royong. Dalam bergotong royong, kita harus bawa cangkul kita, alat kita. Apa yang dapat kita bersihkan, kita bersihkan. Nah, itu maksudnya. Yang keenam, aktif dalam organisasi baik OSIS maupun organisasi kepemudaan. Contohnya, Karang Taruna, Pramuka, Palang Merah Remaja, dan Remaja Gereja, dan lain-lainnya. Nah, sampai di sini, anak-anak Sir, materi pembelajaran hari ini yang boleh Sir sampaikan. Dan harapan Sir, anak-anak Sir dapat berperilaku sosial yang baik dan bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita.